kalau Umi merestui keputusan Mas. Dan setelah mendapat restu dari Umi, Mas langsung ke kota bayangan untuk menemui Bunda. Reski tersenyum menatap istrinya. Iya sayang. Syifa tersenyum malu-malu mendengar ucapan suaminya. Astagfirullah, bisa gak sih kalau pacaran jangan di sini, bikin orang iri aja, kesal Bagas. Kedatangan Bagas dan Naura mengacaukan keromantisan Reski dan Syifa, mereka tiba-tiba datang entah dari mana. Kayak gak ada tempat lain aja pacaranku di dapur sih, ucap Naura. Muach. Reski mencium kening Syifa dengan sengaja di hadapan mereka berdua. Naura yang melihat itu semakin kesal lalu meninggalkan mereka. Oh ya Kak Syifa, ini tadi aku sebelum kesini mampir untuk beliin sebelak buat kakak. Kok kamu tahu sih kesukaan kakak? Suami kakak aja kagak tahu apa yang kakak suka. Ucap Syifa. Reski mencubit istrinya. Aduh, bercanda Mas. Ucap Syifa. Tapi sebelum Syifa mengambil sebelak itu, Reski lebih dulu mengambilnya. Reski langsung membuka bungkusnya dan memakan sebelak itu. Mas itu kan buat Syifa, kenapa dimakan? Cemberutnya. Kok dimakan sih Bang? Bagas kan beliin buat kakak Syifa bukan buat Bang Reski, kesalnya. Siapapun laki-laki yang memberikan sesuatu kepada istri kakak, kakak tidak suka. Iya deh iya, ucap Bagas. Lebih baik sekarang kamu tunggu di ruang tamu ya, karena abang mau makan sebelak dulu. Iya bang iya. Setelah kepergian Bagas, Syifa pun masih kesal dengan sikap suaminya. Mas tega banget sih makan sebelak Syifa. Nanti kita beli lagi, kalau bisa yang banyak, biar kamu kenyang, ucap Reski dengan tersenyum. Bener ya? Lia, enggak mungkin Mas bohong sama kamu. Sudah 1 minggu pernikahan mereka. Syifa dan Reski melanjutkan aktivitas mereka seperti sebelumnya. Bahkan Syifa memutuskan untuk pindah berkuliah di Tangerang dengan satu universitas di tempat suaminya mengajar. Bukan hanya Syifa saja, tapi Naura juga ikut pindah dengan alasan ia di kota bayangan tidak ada temannya. Mereka memutuskan untuk menetap di pondok. Karena seperti ucapan Reski dulu pada abahnya, setelah menikah ia akan lebih fokus untuk mengurus pondok. Bahkan sang abah sekarang lebih sering keluar kota untuk mengisi pengajian. Sayang kamu sudah siap? Tanya Reski. Udah Mas, Syifa tersenyum menatap dirinya di depan kaca. Ini hari pertama ia berkuliah di kampus barunya. Mas penampilan Syifa gimana, cocok gak? Udah cantik belum? Reski melihat penampilan istrinya dari atas sampai bawah. Dalam hati ia selalu bersyukur sudah mendapatkan istri secantik dan sebaik istrinya. Ia mendekat ke arah istrinya, istri. Siapa sih cantik banget? Syifa tersenyum menatap suaminya. Tapi lebih cantik lagi kalau keluar rumah kamu nggak usah dandan, cukup dandan buat aku aja, ucap Reski. Jadi Mas nggak suka kalau Syifa dandan, tanyanya. Reski memegang kedua pundak istrinya. Sayang dengerin Mas, bukan Mas enggak suka kamu untuk dandan. Tapi Mas tidak rela kalau kecantikan kamu dinikmati laki-laki lain di luar sana. Kecantikan kamu hanya milik Mas dan hanya Mas yang boleh lihat. Jadi, usahakan kalau sekarang mau keluar rumah enggak usah dandan cantik-cantik ya, yang natural aja gitu. Syifa tersenyum mendengar nasihat suaminya. Ia merasa menjadi perempuan paling beruntung memiliki suami seperti laki-laki di hadapannya ini. Lia Mas, insya Allah Syifa akan lakukan. Reski tersenyum menatap istrinya, dan menggenggam tangan sang istri untuk mengajaknya sarapan di bawah. Di meja makan ternyata keluarganya sudah berkumpul. Lama banget sih kalian, Bagas udah kelaparan tahu, keselnya. Makanan udah siap. Lama banget sih kalian bikinnya, tanya Umi Hanisa. Ini Umi tadi Mas Reski makan sebelak dulu. Jawab Syifa. Berarti kamu enggak usah makan lagi dong Res. Eits gak bisa gitu dong Umi. Aku juga kan harus makan lagi. Jawab Reski. Emang tadi makan sebelak belum kenyang? Tanya Umi Hanisa. Belum Umi. Jawab Reski dengan tersenyum. Udah sekarang lebih baik kita makan, nanti kalian telat loh, kata Umi Hanisa. Mereka makan dengan tenang tanpa obrolan apapun. Setelah makan selesai Reski dan Syifa berpamitan pada Umi dan Abah untuk berangkat ke kampus. Naura nanti kita berangkat bareng yuk, ajak Syifa. Meskipun Syifa sudah menjadi kakak ipar dari Naura, mereka tetap memanggil seperti biasanya. Syifa merasa canggung jika dirinya dipanggil Naura kakak ipar. Boleh, kata Naura. Lah, terus Bagas berangkat sama siapa? Berangkat sendirilah, kata Naura terkekeh.
Bang, Bagas ikut ya? Enggak, tegas Reski. Mendapat penolakan, Bagas langsung mengadu sama Umi. Umi, Bagas boleh ya ikut bareng sama Bang Reski? Ucap Bagas dengan memohon. Motor yang biasa kamu pakai kemana Gas? Tanya Umi Hanisah. Di bengkel Umi, biasa ada problem. Ya sudah nanti kamu berangkat sama Reski ya. Ya, makasih Umi, ya sama-sama. Reski hanya bisa menghela nafasnya saat mendengar ponakannya itu mengadu pada Uminya. Reski kampus kamu kan searah dengan sekolah Bagas. Biar dia berangkat sama kamu juga nak, kata Umi Hanisah. Reski pasrah jika Uminya sudah meminta, iya Umi. Mereka pun berangkat dan akhirnya sampai di sekolah Bagas. Sekarang sudah sampai, lebih baik kamu turun, nanti terlambat. Tegas Reski. Siap, menyala abangku. Bagas mengucapkan sambil tersenyum. Dah assalamualaikum. Salam Bagas. Waalaikumsalam. Sesampainya di area kampus, tidak lupa Syifah dan Naura berpamitan terlebih dulu pada Reski. Syifah mencium tangan suaminya dan dibalas ciuman di keningnya oleh Reski. Belajar yang benar, enggak boleh bandel, kata Reski. Setelah istri dan adiknya keluar dari mobil, Reski ikut turun dan menuju kelas yang akan diisi olehnya. Setibanya di kelas dan mulai pembelajaran, Syifah memperkenalkan diri sebagai mahasiswa pindahan. Banyak mahasiswa laki-laki yang menatap kecantikan padanya, tiba-tiba ada salah satu mahasiswa yang menggombalnya. Sudah diam, Dion, pertanyaan kamu sangat tidak penting untuk dijawab, ucap dosen. Siapa tahu Syifah belum punya pasangan, kan saya bisa maju, ucap Dion terkekeh. Ya sudah Syifah, sekarang kamu duduk di bangku yang sudah disediakan ya. Setelah duduk di bangkunya, Fiza diajak berkenalan oleh mahasiswa yang duduknya bersebelahan dengannya. Hai Fah, kenalin aku Ayu, katanya dengan jabat tangan berkulit cerah. Syifah tersenyum dan membalas jabat tangan berkulit cerah tangan itu. Syifah. Oh ya, kalau aku Audi. Meskipun Syifah mahasiswa pindahan dan tergolong baru, ia merasa nyaman di sini. Bahkan kebanyakan mahasiswa dan mahasiswinya cukup ramah dengan orang baru. Mereka dipusingkan dengan materi-materi yang cukup menguras otak, dan yang ditunggu-tunggu akhirnya pembelajaran mereka selesai juga. Fah, panggil Ayu. Iya, kenapa Ayu? Tanya Syifah. Ke kantin yuk, kita ngobrol-ngobrol biar lebih akrab. Hayuk. Tidak lupa Syifah mengabari Naura kalau dirinya akan ke kantin bersama teman barunya. Karena memang tadi dia berpesan untuk menunggunya saat istirahat. Maklum, Naura juga mahasiswi pindahan belum punya teman dan belum cukup tahu banyak tentang kampus ini. Beberapa menit menunggu, akhirnya Naura datang dengan sahabat perempuan. Bisa dibilang teman barunya. Maaf, lama ya Fah, ucap Naura. Enggak kok, aku juga barusan datang, kenalin mereka Ayu dan Audi teman baru aku. Naura tersenyum dan memperkenalkan dirinya, kenalin juga ini Renata. Hai, Syifah tersenyum menatap Renata. Kamu mahasiswa baru ya, kok aku enggak pernah lihat kamu, tanya Audi pada Naura. Iya aku mahasiswi pindahan sama kayak Syifah, ucap Naura. Tapi kalian kok udah saling kenal? Atau sebelumnya satu kampus juga? Syifah dan Naura tersenyum, melihat tatapan bingung dari teman-teman barunya. Lia. Bahkan Syifah kakak ipar aku, ucap Naura. Ayu dan Audi pun kaget, kalian kakak dan adik ipar? Tanya Ayu. Iya, jawab Naura. Jadi kamu udah nikah Fah? Tanya Renata. Syifah tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Terus kamu udah punyaan? Pertanyaan Audi terpotong saat tiba-tiba seseorang datang menghampiri meja mereka.